Setengah tahun Ahok di Pertamina, setoran ke negara naik 7% jadi 8,5 triliun. Artikel ini dilansir dari seaworld.com, ditulis oleh Niha Alif. Seorang Ahok yang kerap dituduh penista agama hingga dijebloskan ke penjara nyatanya masih menyimpan rasa nasionalisme tinggi. Awal mula ia diisukan masuk Pertamina sudah menuai penolakan banyak pihak, termasuk dari organisasi buruh dan PA212. Tapi bukan Ahok namanya kalau tak mampu membalikan keadaan. Beberapa saat ia menduduki kursi komisaris utama, dia berhasil mempresentasikan Pertamina di kancah dunia. Ahok membuat sistem Pertamina menjadi lebih transparan, mulai dari hulu ke hilir. Pembangunan 2 kilang sudah ditargetkan rampung tahun 2026. Selain itu, Ahok melaksanakan amanah Jokowi untuk mengembangkan B30 dari kelapa sawit. Kini Ahok semakin membuat Pertamina berjaya dengan mencatatkan kenaikan laba dibanding tahun sebelumnya. Seperti diberitakan industri.co.id, PT Pertamina mencatatkan perolehan laba bersih sebesar 2,53 miliar dolar Amerika atau setara 35,8 triliun. Hal tersebut berdasarkan laporan keuangan Pertamina tahun buku 2019 yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang berlangsung di Jakarta Kamis 18 Juni. RUPST juga memutuskan menyetor dividen tunai sebesar 8,5 triliun. Dividen ini naik sekitar 7% dibanding tahun lalu yang sebesar 7,95 triliun. Kami bersyukur Pertamina dapat menorehkan berbagai pencapaian dan mempertahankan laba bersih stabil. Sama dengan tahun sebelumnya, kata VP Komunikasi Perusahaan Pertamina Fajriah Usman. Perlu diketahui Pertamina berhasil mempertahankan bisnis produksi migasnya pada tahun 2019 dengan pengoboran 322, pengembangan 14 sumur eksplorasi dan melakukan 751 kegiatan workover serta 13.683 well service. Saat ini Pertamina telah memiliki lapangan migas yang terbesar di 13 negara di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa. Dari lapangan tersebut kami berharap dapat mendukung aspirasi pemerintah mencapai 1 juta BOPD dan 4.000 MMSCFD pada tahun 2024, kata Fajriah Usman. Selain itu, untuk mendukung ketahanan ekonomi negara pada tahun 2019, Pertamina juga mencatat capaian penting dengan adanya penurunan nilai impor crude sebesar 35% dan produk sebesar 11%. Langkah ini dapat menghemat devisa sebesar 7,3 miliar dolar Amerika atau setara dengan 109 triliun pungkasnya. Percaya atau tidak, pencapaian Pertamina ini tak lepas dari tangan dingin seorang Ahok. Kegigihannya dalam bekerja serupa dengan Jokowi yang tulus membangun bangsa. Maka tak heran kalau ia sering dicemooh anggota parlemen sebagai komuter rasa dirut. Tapi sindiran tersebut tak lantas menghentikan langkahnya, malah semakin memotivasinya untuk memajukan Pertamina. Selain memajukan Pertamina, Ahok juga tanggap terhadap isu kemanusiaan khususnya saat pandemi corona. Dari awal munculnya kasus, dengan sigap ia menyiapkan Rumah Sakit Pertamina Jaya sebagai rumah sakit khusus corona sesuai arahan Erick Thohir. Ahok beserta jajarannya juga menyulap lapangan bola sebagai rumah sakit pusat Pertamina untuk menambah pelayanan pasien corona. Kini Pertamina sedang menyiapkan holding BUMN untuk menjawab tantangan Erick Thohir dalam pembuatan mobil listrik. Ini sangat mendukung program Jokowi dalam pemanfaatan tambang nikel yang diolah sebagai baterai untuk mobil listrik. Selain itu, Pertamina tengah menyiapkan gasifikasi batu bara untuk mengolah batu bara sebagai energi alternatif. Jadi, prestasi Pertamina bisa dibayangkan ke depannya akan seperti apa. Tinggal menaruh Ahok sebagai komut saja.
satu BUMN bisa diobrak-abrik dan diarahkan untuk maju pesat. Akhirnya Pertamina akan menjadi perusahaan negara yang memberi banyak keuntungan bagi bangsa dan kemajuan usahanya. Semoga Erick Thohir bisa menemukan orang yang setara dengan Ahok untuk membenahi BUMN lain seperti PLN. Saya yakin tak kurang stok orang baik di negeri ini dan berani menghadapi mafia. Tapi kalau kesulitan lebih baik menggilir Ahok di BUMN yang kritis. Seperti BUMN listrik yang akhir-akhir ini menimbulkan kontroversi. PLN dari tahun ke tahun mengaku rugi padahal memonopoli pasokan listrik. Padahal subsidi pengguna 450 volt dan 900 volt berasal dari APBN. Lantas, kenapa PLN malah seakan membebankan subsidi tersebut kepada pengguna lain? Ini miris sekali. Padahal Pertamina yang dibuat satu harga di seluruh Indonesia tidak sampai merugi, malahan mencatatkan laba lebih tinggi. Haruskah Ahok ditaruh jadi dirut atau komut selama setahun agar PLN bisa berubah? Tampaknya Erick Thohir harus mempertimbangkan hal ini. Kalau dirasa Ahok masih urgent di Pertamina, maka ia bisa merangkap komut juga di PLN. Biarlah ia membenahi perusahaan yang sekarat karena korupsi dan manajemen bobrok tersebut. Kita yakin kalau setengah tahun Ahok di Pertamina bisa menaikkan keuntungan jadi 7%, maka setahun di PLN sudah cukup untuk membawa perusahaan yang semula buntung jadi untung. Well, salam Indonesia 1.